Sore, Pak Mei. Selamat sore, Pak Mei dan dosen dosen HTN lainnya. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Ada saya Ben, ada Ra, Abel, Elora, dan Taufik. Kami di sini melakukan tugas video debat dengan mosi otorita versus otonomi dalam pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati, Dewan Juri, rekan-rekan tim oposisi, serta seluruh peserta yang berbahagia. Kami dari tim Pro yang terdiri dari saya, Abelio, Naufal, dan Taufik, menyatakan dukungan penuh terhadap mosi penerapan otonomi daerah dalam pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Sebagai negara hukum yang berlandasan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia tidak hanya mengutamakan kepastian hukum, tetapi juga mengedepankan keadilan sosial dan kepentingan nasional. Oleh karena itu, model pemerintahan otorita di IKN perlu dipahami dalam kerangka hukum yang lebih luas dan kontekstual. Visi pembangunan yang merata dan inklusif. Pemindahan ibu kota bukan hanya pemindahan fisik pusat pemerintahan, tetapi bagian dari agenda strategis nasional untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, mendorong pertumbuhan kawasan Indonesia Timur, serta mempercepat transformasi dari pembangunan yang Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Proyek kolosal ini memerlukan sistem pemerintahan yang efisien, responsif, dan terintegrasi, yang dapat diwujudkan melalui model otorita. Landasan konstitusional yang jelas. Undang-Undang IKN sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang Dasar 1945. Selain pasal 18 tentang otonomi daerah, kita perlu mencermati pasal 18B ayat 1 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini memberikan dasar sebagai bentuk pemerintahan khusus seperti DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kini Ibu Kota Nusantara. Otorita IKN. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menyatakan bahwa IKN merupakan bagian dengan kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dilanjutkan dalam pasal 8 ayat 1, ditegaskan kembali bahwa pemerintahan IKN dijalankan oleh otorita yang ditunjuk oleh Presiden. Ini menegaskan bahwa otorita yang dibentuk adalah bentuk dari desentralisasi asimetris yang sah dan diakui dalam sistem hukum nasional. Lalu, desentralisasi asimetris sebagai solusi yang tepat. Dalam praktiknya, tidak semua wilayah membutuhkan perlakuan administratif yang sama. Jika daerah istimewa Yogyakarta diberi kekhususan budaya dan DKI Jakarta diberi kekhususan ekonomi, maka IKN diberi kekhususan administratif sebagai pusat pemerintahan yang baru. Model otorita ini adalah bentuk otonomi daerah yang sah secara hukum, kontekstualisasi secara kebutuhan, dan strategis secara visi kebanggaan. Dilandasi oleh Pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, prinsip pemerataan, dan kebutuhan efektivitas dalam pemerintahan ibu kota negara. Kami meyakini bahwa IKN dengan model ini dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata di seluruh Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih tim Pro atas argumentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi Dewan Juri yang arif dan bijaksana, para pemerhati hukum, dan sivitas akademika yang berbahagia. Perkenalkan kami dari tim Kontra dengan saya Ada Ranisha Octavia sebagai pembicara pertama, Elora Selena sebagai pembicara kedua, dan Benedictus sebagai pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami dengan tegas dan lugas menyatakan menolak mosi perdebatan pada pagi hari ini, yakni
penerapan otorita daerah dalam pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Sebelum menyelam lebih dalam ke samudera argumentasi kami, izinkan saya selaku pembicara satu menjelaskan terlebih dahulu konsep dasar hukum di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum, yang berarti seluruh tindakan dan kebijakan pemerintah wajib didasari oleh hukum. Sebagai negara dengan sistem civil law, posisi hukum tertulis menjadi sangat sentral. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Hans Kelsen yang mengatakan bahwasannya sistem hukum harus tunduk pada hierarki perundang-undangan. Di Indonesia sendiri, Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum tertinggi dari semua hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. Undang-undang ini harus tunduk sepenuhnya di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Marilah rekan-rekanku sekalian kita mengulik kembali sejarah pemindahan Ibu Kota Nusantara di Indonesia. Secara historis, Jakarta disebut sebagai ibu kota sejak era konstitusi RIS. Namun, Undang-Undang Dasar 1945 tidak pernah menyebutkan ibu kota negara Jakarta sebagai ibu kota negara secara eksplisit. Oleh sebab itu, penentuan ibu kota selama ini diatur melalui undang-undang, bukan melalui konstitusi. Artinya, pemindahan ibu kota memang dimungkinkan, namun tetap harus mengikuti prinsip negara hukum yang sesuai dengan undang-undang dasar. Salah satu titik krusial dari perdebatan hari ini adalah model pemerintahan otorita IKN yang menimbulkan sejumlah pertanyaan. Hal ini dikarenakan pada pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN yang menyebutkan bahwa kepala otorita IKN ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden. Ini sungguh bertentangan dengan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar yang menjamin pemilihan kepala daerah secara demokratis. Alih-alih memperkuat demokrasi, keberadaan otorita IKN justru melemahkan prinsip kedaulatan rakyat di tingkat daerah. Otonomi daerah memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih kepala daerahnya secara langsung. Ini bukan sekadar prosedur, tapi ini merupakan wujud nyata dari kedaulatan rakyat. Namun dalam skema otorita IKN, kepala otorita ditunjuk oleh presiden tanpa melalui mekanisme pemilihan umum. Hal ini menghilangkan hak warga setempat untuk memilih pemimpinnya sendiri. Lebih jauh, otorita tanpa DPRD juga beresiko menghasilkan penghapusan kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan. Tanpa adanya lembaga legislatif daerah, pengawasan terhadap kebijakan publik menjadi lemah. Ini berbanding kebalik dengan semangat otonomi daerah yang selama ini mendorong transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas melalui keterlibatan masyarakat dan keterwakilan di DPRD. Berdasarkan paparan tersebut, jelas bahwa model otorita IKN berpotensi melemahkan prinsip demokrasi lokal dan desentralisasi yang telah menjadi roh dari sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Untuk itu, kami dari tim kontra menyatakan dengan tegas dan lugas bahwa otonomi daerah dengan pemilihan kepala daerah yang demokratis dan pengawasan legislatif yang kuat harus tetap menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di IKN. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Noval sebagai pembicara kedua dari tim Pro. Dan izinkan saya untuk menanggapi dari kekhawatiran yang disampaikan oleh rekan-rekan dari tim kontra. Rekan-rekan dari tim kontra tadi menyatakan bahwa Undang-Undang IKN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, perlu kami tegaskan kembali bahwasanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 terkait dengan Ibu Kota Negara merupakan produk hukum yang sah yang telah melalui proses legislasi sesuai Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, selama belum dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, UU ini masih memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dijalankan oleh seluruh komponen masyarakat di Indonesia. Memang, pada dasarnya, Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwasanya kepala daerah dipilih secara demokratis. Namun, tidak seluruh wilayah Indonesia menerapkan otonomi daerah yang sama. Dalam praktiknya, daerah otonom khusus seperti Papua, Yogyakarta, itu memiliki kekhususan dalam bentuk pengangkatan kepala daerah. Maka demi itu, IKN, Ibu Kota Negara, sebagai wilayah dengan status dan karakteristik yang khusus, juga berhak atas kekhususan tersebut. Lalu, untuk menjawab dari kedudukan kepala otorita,
penting untuk dipahami bahwasanya kepala otorita IKN tidak sama dengan gubernur provinsi biasa. IKN merupakan suatu pemerintahan khusus nasional, di mana ini tercantum pada pasal 1 angka 2 UU IKN, bukan sekedar provinsi dalam kerangka yang umum. UU IKN ini dibentuk untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan pemerintahan di wilayah yang dibangun dari nol atau greenfield dan memerlukan pendekatan yang baru. Oleh karena itu, penunjukan kepala otorita adalah bentuk efisiensi dan kontrol pusat yang sah untuk percepatan pembangunan sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan bahwasanya kekuasaan eksekutif tetap ada di tangan presiden. Interupsi saudara. Silakan. Sebelumnya, selamat pagi, salam sejahtera Dewan Juri yang kami hormati. Perkenalkan saya Elora dari Tim Pro. Ingin memberikan sanggahan terhadap argumen dari saudara Naufal terhadap kedudukan kepala otorita yang bukan kepala daerah konvensional. Saya mempunyai 3 poin argumen sanggahan yang dapat saya berikan dari Tim Pro. Yang pertama adalah meskipun kepala otorita IKN bukan gubernur biasa, hal ini justru menimbulkan masalah dan tata kelola daerah. Mengapa demikian? Karena Undang-Undang IKN memang menetapkan IKN sebagai satuan pemerintahan khusus setingkat provinsi. Namun, pengangkatan kepala otorita oleh presiden tanpa mekanisme demokrasi bertentangan dengan prinsip otonomi daerah yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Poin saya yang kedua adalah bahwa pengangkatan langsung oleh presiden tanpa DPRD melemahkan prinsip checks and balances yang ada pada pemerintahan Indonesia dan representasi rakyat. Kepala otorita bertanggung jawab langsung kepada daerah dan tidak ada DPRD sebagai lembaga perwakilan daerah. Sehingga potensi sentralisasi kekuasaan sangat besar dan beresiko mencederai aspirasi masyarakat daerah. Poin saya yang ketiga adalah bahwa kepala otoritas setingkat menteri bukan berarti dapat mengabaikan prinsip demokrasi daerah. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia telah mempunyai daerah khusus seperti Daerah Istimewa Yogyakarta dan Aceh. Namun dengan adanya daerah itu, meskipun daerah-daerah tersebut adalah daerah khusus dan mendapatkan perlakuan khusus, namun daerah tersebut dipilih secara demokratis, yang menunjukkan bahwa status khusus tidak harus menghilangkan representasi demokratis. Baik. Izin untuk menanggapi tim kontra apakah diperbolehkan? Silahkan, saudara. Baik. Untuk menjawab kekhawatiran tentang demokrasi serta sentralisasi dari tim kontra, kami juga menyiapkan beberapa data yang memang sudah kami rencanakan sebelumnya, di mana tim kontra tadi menyebutkan bahwasanya penunjukan kepala otorita mengabaikan prinsip demokrasi. Tapi menurut kami itu justru sebaliknya. Karena yang pertama, penunjukan kepala otorita bukan bentuk anti-demokrasi, melainkan bagian dari desain konstitusional negara kesatuan, di mana dari kekuasaan pusat diberi kewenangan untuk membentuk dan mengatur wilayah tertentu demi kepentingan nasional. Ini tercantum di pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, atau yang terakhir, itu demokrasi prosedural tidak identik dengan pemilu yang langsung, di mana bentuk partisipasi masyarakat bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks pembangunan nasional dari negara tersebut. Terima kasih. Interupsi saudara. Dipersilakan. Saya ingin menyanggah pendapat Anda terhadap argumen demokrasi dan sentralisasi dengan 3 poin. Yang pertama adalah bahwa penunjukan kepala otorita oleh presiden bukanlah bagian dari demokrasi prosedural yang sehat. Demokrasi bukan hanya soal bentuk negara kesatuan, tapi juga soal partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin daerahnya. Undang-Undang IKN juga menghilangkan hak masyarakat IKN untuk memilih kepala daerahnya yang bertentangan dengan prinsip demokrasi daerah sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Poin yang kedua adalah Pasal 18B Undang-Undang 1945 memang memberi ruang untuk bentuk pemerintahan khusus, tapi tetap harus menghormati asas otonomi daerah dan demokrasi. Otorita yang dibentuk harus tetap mengakomodasi perwakilan rakyat dan mekanisme pengawasan yang memadai, bukan hanya kontrol pusat yang sepihak. Poin yang ketiga adalah bahwa partisipasi masyarakat tidak cukup hanya dengan pendekatan pembangunan nasional tanpa mekanisme representasi formal. Tanpa DPRD atau lembaga perwakilan daerah, aspirasi masyarakat tidak terakomodasi dengan baik, berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan konflik sosial. Hal ini tentu saja sangat mencederai Indonesia yang berlandaskan asas demokrasi. Kesimpulan dari poin-poin yang telah saya sampaikan adalah bahwa model
pemerintahan otorita IKN yang memusatkan kekuasaan pada suatu lembaga yang dipimpin oleh kepala otorita yang diangkat langsung oleh presiden berpotensi melemahkan demokrasi dan otonomi daerah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Otonomi Daerah. Pendekatan ini mengabaikan peran lembaga perwakilan daerah dan mekanisme check and balances yang esensial dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Baik, saudaraku, izin menanggapi. Apakah diperbolehkan? Silahkan Saudara Taufik. Oke, baik. Tadi saudara tim kontra menyampaikan bahwa tidak adanya DPRD di IKN melemahkan sistem checks and balance. Namun kami perlu meluruskan. Nah, yang pertama itu, IKN adalah satuan pemerintahan khusus nasional, bukan daerah otonomi biasa. Hal ini sudah jelas disebut di dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Maka perbandingan dengan sistem DPRD di provinsi biasa menjadi tidak tepat secara konstitusional maupun fungsional. Lalu yang kedua, checks and balance dalam IKN tidak dihapus, melainkan didesain ulang sesuai kebutuhan kawasan strategis nasional. Nah, fungsi pengawasan dilakukan langsung oleh presiden dan lembaga negara lainnya, seperti BPK, DPR, karena IKN adalah proyek strategis negara, bukan hanya wilayah administratif biasa. Lalu yang ketiga, itu adalah presiden sudah ada. Maksudnya itu apa? Di daerah istimewa Yogyakarta itu tidak memiliki DPRD yang dipilih secara langsung dalam pengertian umum. Namun, konstitusi Interupsi, saudaraku. tidak, terima kasih. Namun konstitusi menghormati kekhususan tersebut. Maka kekhususan IKN juga dapat dibenarkan dalam kerangka pasal 18B ayat 1 Undang-Undang 1945 tentang pengakuan terhadap kekhususan daerah. Nah, lalu saya ingin melanjutkan, memang benar kepala otorita disebut setingkat menteri. Tetapi ini bukanlah cacat hukum saudaraku, melainkan bentuk rekayasa kelembagaan dalam konteks pemerintahan khusus. Nah, seperti yang pertama itu, jabatan setingkat menteri tidak otomatis berarti sebagai pemerintah pusat, sebagai pejabat pusat, tetapi merupakan cara untuk menjamin kewenangan dan koordinasi vertikal yang kuat antara pemerintahan pusat dan IKN sebagai kawasan strategis. Nah, hal ini justru menjawab tantangan tata kelola cepat dan efisien dan bukan malah membingungkan. Lalu yang kedua itu soal produk hukum. Nah, di dalam pasal 12 Undang-Undang IKN sudah mengatur dengan jelas bahwa otorita IKN dapat menerbitkan peraturan kepala otorita. Nah, ini adalah jenis produk hukum yang baru dan tidak harus dikategorikan secara kaku sebagai perda atau permen. Dalam hukum administrasi negara modern, produk hukum bisa disesuaikan dengan karakter lembaga pembuatnya selama tidak bertentangan dengan prinsip umum hukum dan peraturan yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku dari tim kontra, kami dari tim pro izin untuk menyimpulkan bahwa penerapan otonomi daerah di IKN lewat model otorita adalah pilihan yang tepat dan sah menurut hukum. Nah, IKN memang didesain sebagai daerah yang punya status khusus. Jadi wajar saja jikalau sistem pemerintahannya juga berbeda dengan provinsi atau kabupaten kota lainnya. Nah, model otorita ini sudah diatur di dalam undang-undang dan tujuannya agar pembangunan ibu kota baru bisa berjalan lebih cepat, efisien, serta terkoordinasi secara langsung dengan pemerintah pusat. Nah, penunjukan kepala otorita oleh presiden bukan berarti mengabaikan demokrasi, karena presiden sendiri dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, sistem ini juga sudah ada. Contohnya di daerah lain seperti Jakarta dan Yogyakarta yang punya kekhususan masing-masing dengan model otorita ini. Nah, IKN bisa dikelola secara profesional dan fokus pada pembangunan nasional, bukan hanya kepentingan lokal. Semua ini dilakukan demi penerapan dan pemerataan pembangunan dan kemajuan Indonesia secara keseluruhan. Jadi, penerapan otonomi daerah di IKN lewat model otorita bukan hanya sah dan Interupsi. konstitusional. Tidak, terima kasih, tetapi juga solusi terbaik untuk mewujudkan ibu kota yang modern, efisien, dan membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, saudaraku. Oke, terima kasih Saudara Taufik atas penyimpulannya. Izin saya, perkenalkan nama saya Ben, selaku pembicara ketiga dari tim kontra yang ingin menyampaikan sangat
penjelasan serta kesimpulan dari kelompok kami. Dan kami merasa, saudara-saudari sekalian, bahwa yang kami tangkap dan kami simpulkan dari argumen tim pro adalah memang tim sendiri mewajarkan adanya bentuk yang merupakan eh, kami rasa tuh bentuk inkonvensional kepala otoritas keIKN ini tidak bisa diwajarkan. Kenapa begitu? Karena memang betul UU KN itu merupakan peraturan yang berlaku setelah mereka itu UKN ini telah disahkan. Namun yang menjadi problematika bagi tim kami adalah tentunya mengenai partisipasi masyarakat. Legalitas formal memang dibutuhkan, namun substansi UU yang berkaitan juga perlu itu diutamakan juga. Hasil UU yang tim pro sering sampaikan tadi, yaitu UU IKN tadi, memiliki resiko agar terjadi suatu konflik kepentingan, sekaligus menanggapi proses demokrasi yang tim pro selalu bilang bahwa ini bentuk proses demokrasi yang baru yang dialihkan ke kepala otorita IKN. Dan untuk menjawab itu, kami untuk mengenai demokrasi yang benar dan baik adalah adanya partisipasi publik. Dan satu hal yang kami bisa nilai partisipasi publik yang benar dan benar-benar jujur adalah yaitu pemilihan umum. Dan sayangnya dari bentuk apa yang kami lihat dari proses penyusunan UIKN hingga pemilihan ketua otorita tersebut tidak memiliki hal itu yang kami rasa dibutuhkan untuk mewujudkan yang kalian sering junjung, namun sayangnya kami tidak bisa melihat, yaitu otorita IKN. Dan sebenarnya kami juga ingin menekankan mengenai partisipasi ini melalui putusan MK nomor 91 tahun 2020. Kami rasa ada 3 syarat mengenai partisipasi publik yang perlu ditekankan, yaitu untuk tentunya mengukur apakah partisipasi bermakna ini benar-benar ada dalam pembentukan UU, yaitu pertama, haknya itu didengarkan pendapatnya, hak dipertimbangkan, eh, hak untuk didengarkan pendapat, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapat penjelasan atau jawaban atau pendapat yang diberikan. Dan kami rasa hal tersebut belum ada bentuk nyata yang dilakukan oleh otorita IKN ataupun pemerintah pusat. Dan tentunya kami dari tim kontra akan terus bersikap tegas dan menyatakan sikap bahwa prinsip otonomi dalam daerah dalam UU pemerintahan daerah itu tidak dilaksanakan dalam kasus otorita IKN, di mana kami merasa eh, tim pro bilang bahwa bentuk kapal ini diwajarkan dan diwajibkan seperti ini karena bentuk IKN yang unik. Namun kami rasa ada sebuah permintaan bahwa eh, pemimpin ibu kota baru ini harus fleksibel, adaptif, dan lain-lain. Namun kami merasa bahwa ini landasan yang tidak wajar dan itu mengalahkan semua prinsip yang kami yakini, yaitu mewujudkan otonomi daerah yang benar-benar sepenuhnya apa yang dijunjung oleh UU pemerintahan daerah. Dan kami ingin mengajukan juga poin-poin rekomendasi kepada tim pro, di mana kami merasa bahwa apa yang dia berikan argumennya yang mengenai UIKN itu masih ada potensi ketidakefektifan dalam mengakomodasi kepentingan daerah, karena baik lagi kepala otorita dipilih pusat dan tidak berasal dari daerah, maka hasil aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah berpotensi untuk diabaikan. Lalu untuk solusinya apa yang kami rasa bisa diperbaiki, yaitu ubah desain pemerintahan IKN. Kenapa begitu? Agar selaras dengan daerah lain, dipimpin oleh gubernur yang benar-benar dipilih secara demokratis dan bukan dipilih oleh pemerintahan pusat. Bentuk lembaga asesmen independen di daerah untuk menjaring aspirasi calon kepala otorita, hingga kami rasa mengenai DPRD harus dilibatkan lebih lanjut, karena balik lagi itu adalah instrumen demokrasi daerah agar sesuai dengan sistem otonomi daerah yang konstitusional. Itu adalah pendapat dan kesimpulan dari tim kontra. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Sekian video debat pemerintahan daerah yang kami sampai pada hari ini. Semoga dapat informatif. Terima kasih Pak Mei. Dari kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.